Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian makanan bergizi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan makanan. Menurut Alvin Murty pada tahun 2014, makanan adalah bentuk makanan yang terbuat dari bahan-bahan makanan dan dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian melalui proses pencernaan. Sedangkan menurut Sulistianingsih pada tahun 2011, makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi dan unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi gizi oleh tubuh dan berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah atau belum mengalami proses pengolahan. Sulistianingsih berkata pada tahun 2011, gizi ini adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, dan transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Sedangkan zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Santoso pada tahun 2008 mengemukakan zat gizi adalah zat penyusun bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme. Zat makanan yang mengandung zat gizi yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi menurut Ahmad Multazam pada tahun 2012, makanan bergizi adalah makanan yang berasal secara alami, tidak adanya bahan kimia atau bahan lainnya yang dapat membahayakan tubuh, mengandung berbagai unsur-unsur terpenting yang dibutuhkan di dalam tubuh seperti karbohidrat, mineral, protein, vitamin, lemak, dan air. Jadi makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat dan unsur-unsur penting bagi kesehatan agar tubuh tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu fungsi dari makanan bergizi. Tentunya terdapat banyak fungsi dan manfaat dari zat gizi atau zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut buku berjudul Gizi Olahraga yang ditulis oleh Safrizal dan Wilda Wellis, pada dasarnya ada 3 fungsi utama dari makanan bergizi yang juga digunakan untuk pengelompokan bahan makanan secara umum. 3 fungsi tersebut kerap disebut sebagai triguna makanan, yaitu antara lain 1. Sumber penghasil energi. Makanan bisa digunakan sebagai sumber energi. Jika energi tubuh terpenuhi dengan baik, maka seseorang bisa beraktivitas secara lancar. Sebaliknya, jika energi tubuh lemah dan tidak terpenuhi, maka tubuh akan terasa lemas dan mudah sakit. Zat penghasil energi dapat ditemukan pada lemak, karbohidrat, dan protein. Selanjutnya yaitu sumber zat pembangun. Makanan bergizi bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan dalam tubuh. Apakah teman-teman sadar bahwa kita ini tumbuh dan berkembang? Adanya makanan bergizi inilah yang bisa membuat kita menjadi besar dan tinggi setiap harinya. Zat pembangun jaringan makanan dapat ditemukan pada makanan yang mengandung mineral, protein, dan air. Selanjutnya yaitu sebagai zat pengatur. Makanan bergizi memiliki peran dalam mengatur terjadinya proses alami yang ada dalam tubuh. Zat pengatur ini dapat ditemukan pada makanan yang mengandung vitamin. Selanjutnya yaitu kelompok bahan makanan bergizi. Yang pertama ada sayuran hijau. Sayuran hijau merupakan sumber utama nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan berbagai mineral yang diperlukan oleh tubuh. Mulai dari magnesium, kalsium, zat besi, folat, hingga kalium tersedia dan sangat baik bagi kesehatan. Tidak hanya itu, sayuran hijau kaya akan antioksidan sehingga dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Selanjutnya terdapat buah-buahan. Selain sayuran, buah-buahan juga tidak kalah penting untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan buah merupakan sumber nutrisi vitamin yang banyak dan diperlukan oleh tubuh. Berikut ini adalah contoh pilihan buah beserta kandungan nutrisinya. Yang pertama, apel memiliki kandungan serat, vitamin C, dan antioksidan yang tinggi. Jeruk mengandung vitamin C yang tinggi, pisang kaya akan kalium.
Dan yang kedua, alpukat memiliki kandungan lemak yang sehat, kalium, dan vitamin C yang tinggi. Beri-berian memiliki kalori yang rendah, kaya akan antioksidan dan serat. Selanjutnya yaitu daging dan telur. Daging termasuk sumber nutrisi sehat, terutama daging sapi tanpa lemak. Jenis makanan ini mengandung protein dan zat besi paling tinggi jika dibandingkan dengan daging lainnya. Begitu pula dengan telur yang kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, lemak, dan antioksidan. Selanjutnya itu kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti kacang tanah, kacang mete, kacang almond, biji labu, hingga wijen mengandung nutrisi lengkap. Tidak hanya tinggi akan protein dan serat, kelompok makanan ini juga kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin E dan magnesium. Selanjutnya yaitu ada ikan dan makanan laut. Ikan dan makanan laut ini kaya akan asam lemak omega 3 dan yodium yang baik untuk pertumbuhan anak. Bahkan penelitian pun menunjukkan bahwa orang yang sering mengonsumsi makanan laut cenderung panjang umur dan berisiko rendah terkena berbagai penyakit termasuk jantung. Yang terakhir yaitu susu. Susu merupakan sumber nutrisi lengkap dengan komposisi vitamin, mineral, protein hewani, dan lemak sehat. Tidak hanya itu, susu juga salah satu sumber kalsium terbaik yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Untuk mendapatkan nutrisi dari susu, dapat mengonsumsinya langsung atau dari produk olahan seperti keju dan yogurt. Materi selanjutnya yaitu karakteristik bahan makanan bergizi. Menurut Nasution mengatakan bahwa ciri-ciri makanan sehat dan bergizi yaitu tidak banyak mengandung lemak hewani, rendah garam, dan MSG. Penggunaan penyedap rasa yang banyak beredar di pasaran memang membuat makanan menjadi lebih terasa enak, terasa gurih dan nikmat, tetapi bukan berarti menjadi lebih sehat. Banyak mengandung sayuran atau serat dan sedikit menggunakan bahan pengawet. Setiap bahan makanan yang dikemas umumnya menggunakan bahan pengawet seperti bumbu kaldu, makanan kaleng, dan lain-lain. Menggunakan sedikit minyak goreng, tidak bersantan, tidak terlalu pedas, dimasak matang, jadi tidak setengah matang atau terlalu lama matang, dan mengandung zat-zat gizi antara lain. Yang pertama, sumber tenaga yang mengandung karbohidrat, protein, lemak. Yang kedua, sumber pembangun yang mengandung protein. Dan yang ketiga, sumber pengatur terkandung dalam mineral dan vitamin. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu merupakan contoh dari makanan bergizi. Nah, kita dapat memperoleh makanan bergizi itu dari prinsip 4 sehat 5 sempurna, di mana makanan 4 sehat 5 sempurna ini merupakan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, kemudian protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Nah, makanan 4 sehat ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan juga buah, sedangkan 5 sempurna ini terdiri atas susu yang merupakan nutrisi tambahan. Nah, oleh sebab itu makanan yang seimbang bagi kebutuhan anak merupakan seimbang nutrisi dan juga nilai gizinya. Nah, untuk mendapatkan makanan lengkap dan juga seimbang, mulai dari karbohidrat yang didapat dari beras dan tepung, kemudian protein yang bisa didapat dari daging dan ikan, sayuran yang didapat dari Baik, untuk materi selanjutnya yaitu merupakan contoh dari makanan bergizi, di mana kita dapat memperoleh makanan yang bergizi itu dari prinsip 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna ini merupakan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, kemudian protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Nah, makanan 4 sehat ini terdiri atas makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan 5 sempurna ini merupakan susu yang merupakan nutrisi tambahan. Nah, oleh sebab itu, makanan yang seimbang bagi kebutuhan anak itu merupakan seimbang nutrisi dan juga nilai gizinya. Dan untuk mendapatkan makanan lengkap dan seimbang, itu mulai dari karbohidrat yang bisa kita dapat dari beras dan tepung, kemudian protein dari daging dan ikan, sayuran yang banyak mengandung serat, dan buah-buahan yang kaya dengan vitamin. Makanan itu terdiri atas bagian-bagian yang berbentuk ikatan-ikatan kimia atau unsur-unsur anorganik yang disebut sebagai zat-zat makanan atau zat gizi atau nutrien. Dan menurut Santoso, zat gizi atau zat makanan ini merupakan bahan dasar penyusun bahan makanan. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat atau disebut juga dengan hidrat aram, di mana karbohidrat ini didapat dari olahan dari padi-padian seperti
nasi tim, bubur beras, dan juga banyak lainnya. Selain itu juga karbohidrat ini bisa didapat dari umbi-umbian seperti kentang, kemudian singkong, dan talas. Dan karbohidrat ini juga bisa didapat dari tepung-tepungan, contohnya itu seperti tepung terigu, kemudian tepung sagu, tepung singkong, dan banyak lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu ada protein, di mana protein ini didapat dari bahan pangan hewani maupun juga nabati. Untuk protein hewani ini bisa didapat dari ikan, kemudian susu, telur, daging, kerang, dan juga udang. Sedangkan untuk protein nabatinya itu bisa didapat dari kacang hijau, kemudian kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, dan olahan seperti tahu dan juga tempe. Kemudian yang ketiga yaitu ada lemak. Nah, di mana lemak ini didapat dari krim, kemudian keju, susu, telur, biji-bijian, ataupun lemak pada daging atau ayam. Kemudian yang keempat yaitu ada vitamin, di mana vitamin ini didapat dari buah-buahan segar seperti anggur, kemudian apel, belimbing, durian, dan juga buahan lainnya. Selain itu juga vitamin dapat didapat dari sayur-sayuran segar seperti bayam, sawi, kangkung, selada, seledri, dan juga sayuran lainnya. Yang terakhir yaitu ada mineral, di mana mineral ini dapat kita dapat dari buah-buahan, kemudian sayuran-sayuran hijau, kacang-kacangan, daging, telur, ikan, susu, dan juga keju. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai akibat dari kurangnya makan bergizi. Kekurangan gizi atau yang sering kita kenal dengan malnutrisi ini merupakan kondisi di mana saat tubuh itu tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Nah, pada tahap awal, tanda tubuh kekurangan gizi ini sering kali tidak terlihat jelas atau dirasakan kebanyakan orang, sehingga banyak orang yang telat menyadari bahwasanya ia sedang mengalami kekurangan gizi. Nutrisi ini sangat diperlukan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Nah, inilah alasan mengapa malnutrisi ini termasuk ke dalam gangguan kesehatan yang cukup serius, yang mana perlu segera ditangani. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui apa aja sih tanda-tanda tubuh kekurangan gizi. Nah, adapun tanda-tanda tubuh kekurangan gizi itu diantaranya yang pertama yaitu ada penurunan berat badan, kemudian mudah lelah, lalu konsentrasi menurun, gusi dan mood sering luka dan atau nyeri, kulit dan rambut kering, jaringan lemak dan otot di dalam tubuh berkurang, pembengkakan di bagian tubuh tertentu seperti di perut, wajah, atau kaki, kemudian mudah terkena penyakit infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh, proses penyembuhan luka menjadi lambat, mudah kedinginan, perubahan mood atau suasana hati, kehilangan selera makan, mudah terjatuh karena otot melemah, berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhannya lambat, mudah merasa lelah dan terlihat lesu, lebih rewel, kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar, rambut rontok, dan yang terakhir yaitu pipi dan mata terlihat cekung. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengenai membuat makanan yang tentunya bergizi dan mengetahui kandungan bahan kimianya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tentunya tubuh kita memerlukan pola makan yang bergizi dan seimbang. Adapun zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Unsur-unsur makanan sehat adalah yang mengandung zat-zat tersebut. Berikut adalah contoh dari makanan bergizi. Selain nasi sebagai bahan makanan pokok, terdapat lauk pauk seperti tempe, telur, ayam, sosis, ikan, dan terdapat sayuran serta timun sebagai lalapan. Nah, tentunya kalian pernah mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa sih itu 4 sehat 5 sempurna? Jadi 4 sehat 5 sempurna adalah kampanye yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1955 untuk membuat masyarakat memahami pola makan yang benar. Komposisinya terdiri atas berbagai macam makanan sehat seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga disempurnakan oleh susu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini, tubuh kita memerlukan pola makan yang bergizi dan juga seimbang.
Adapun zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yang pertama nasi. Yang pertama adalah karbohidrat, dapat diperoleh dari nasi, merupakan sumber utama yang menjadi makanan pokok di banyak negara, terutama di Indonesia. Dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok, yaitu 180 gram, setidaknya terkandung 50 gram karbohidrat. Meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi penderita diabetes dalam mengatur porsi nasi putih yang akan dikonsumsi. Kemudian, tempe. Tempe sudah lama dikenal sebagai sumber protein yang murah dan mudah ditemukan. Ada banyak cara mengolah tempe, salah satunya digoreng. Kemudian, telur. Telur dikenal sebagai sumber protein alami yang ditemukan dengan mudah. Kandungan gizi telur cukup beragam dan meliputi banyak nutrisi, seperti protein, vitamin, dan mineral. Karenanya, selain mudah diolah menjadi menu makanan yang lezat, kandungan gizi dalam telur ini juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikutnya adalah ayam. Daging ayam merupakan sumber nutrisi yang baik untuk kesehatan dan harganya pun terjangkau. Dalam satu potong atau sekitar 100 gram dada ayam tanpa kulit yang telah dimasak terdapat sekitar 150 kalori dan beragam nutrisi. Makanan bergizi yang berikutnya seperti sosis. Sosis daging adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Mengkonsumsi olahan daging seperti sosis secara berlebihan juga dapat memicu peningkatan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Berikutnya adalah sayur seperti toge, bayam, wortel, jagung muda, timun. Nah, pastinya setiap orang memiliki selera makan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan makanan yang dikonsumsi harus memenuhi berbagai persyaratan seperti higienis, bergizi, mudah dicerna, bervitamin dan bermineral, serta mengandung cukup air. Kemudian, pola makan yang bergizi dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur, tidak berlebihan, ataupun tidak kekurangan. Pola makan yang sehat memiliki banyak manfaat seperti sumber energi, mempertahankan imunitas tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur metabolisme tubuh, dan membuat tubuh semakin berkembang dengan baik. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, kita dapat memperoleh banyak manfaat seperti yang dipaparkan di atas. Untuk itu, kita harus memperhatikan apa-apa saja yang dimakan dan diminum, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Baiklah, itulah materi mengenai membuat makanan yang enak dan tentunya bergizi.